Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan limpahan nikmat karunia kepada kita sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita, keluarga kita serta segenap kaum muslimin dan muslimat mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, muliakan Bapak, Ibu, orang-orang tua kami, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 21 Ramadan, ya. Artinya kalau kita bagi 3 Ramadan ini, maka kita berada pada 10 yang ketiga, ya, daripada bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Artinya, incar kalianlah, buru kalianlah malam Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Artinya apa? Di 10 terakhirlah inilah kemungkinan besar turunnya malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan ya Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beramal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang ingin kami sampaikan kisah, ya, yang terdapat di dalam kitab Majmu'atur Rasail. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab tersebut beliau ada menukil sebuah riwayat kisah yang dialami oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Kita tahu Nabiullah Ya'qub ini adalah salah satu nabi dan rasul yang wajib kita imani. Dan kalau kita mau urutkan, maka Nabiullah Ya'qub ini berada pada urutan yang ke-10.
daripada urutan nabi dan rasul yang Allah utus. Dalam riwayat tersebut dikisahkan satu ketika Nabiullah Ya'qub kedatangan tamu. Ya. Nabiullah Ya'qub didatangi seorang tamu. Tapi tamu yang datang nih bukan tamu yang biasa. Bahkan mungkin di antara kita nih satu pun tak ada yang mau datang tamu yang macam ini, Pak. Tak ada. Siapa yang datang? Malaikat maut. Ada yang mau, Bu? Pak? Kalau ada yang mau, biar tekan kontrak kita. Ya. Jadi yang datang kepada Nabiullah Ya'qub ini bukan sembarangan. Yang datang malaikat maut, yang lebih kita kenal dengan sebutan malaikat Israel. Maka begitu didatangi oleh malaikat maut, Nabiullah Ya'qub pun terkejut. Kemudian bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, apa tujuanmu datang kemari?" Ya. Apakah memang sudah datang saat ajalku? Maka malaikat maut pun menjawab, "Wahai Nabiullah Ya'qub, hari ini aku datang bukan mau mencabut nyawamu, tapi hari ini aku datang untuk bersilaturahim, aku ingin berkawan samamu." Maka agak lega juga lah Nabiullah Ya'qub itu ya. Jadi tujuan malaikat maut itu datang untuk berkawan, bersilaturahim dengan Nabiullah Ya'qub. Singkat cerita, berkawanlah Nabiullah Ya'qub dengan malaikat maut. Kemudian tak lama berpisahlah mereka. Maka kesempatan ini digunakan oleh Nabiullah Ya'qub, mumpung berkawan dengan malaikat maut. Kita berkawan sama pejabat aja kita manfaatkan, Pak ya. Udah masukkan proposal tuh. Kenapa? Udah kenal kita. Maka Nabiullah Ya'qub pun manfaatkan ini. Mumpung berkawan, maka Nabiullah Ya'qub pun meminta permohonan kepada malaikat maut. "Wahai malaikat maut, kita kan udah berkawan nih. Iyalah, boleh aku minta permohonan samamu?" "Boleh." "Apa itu?" "Aku mohon kepadamu, kalau nanti sudah datang saat ajalku, sudah datang saat kematianku, maka tolong kau kirimkan utusan kepadaku untuk mengingatkan aku supaya bersiap-siap." Bayangkan Bapak Ibu, Nabiullah Ya'qub takut betul menghadapi mati. Apalagi macam kita ini, Pak ya. Jadi permohonan Nabiullah Ya'qub, nanti kalau udah mau datang saat kematianku, tolong kau kirimkan utusan. Bisa kira-kira itu? Bisa, kata malaikat maut. Nanti kalau udah mau datang saat kematianmu, aku akan kirim utusan. Bahkan bukan satu, bahkan banyak utusan akan aku kirimkan. Senanglah Nabiullah Ya'qub. Akhirnya berpisahlah mereka. Waktu pun terus berjalan. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun terus berganti. Maka satu ketika
malaikat maut kembali mendatangi Nabiullah Yakub. Maka melihat kedatangan malaikat maut, curiga juga Nabiullah Yakub. Tapi yakin Nabiullah Yakub ini pasti datang untuk silaturahim lagi nih. Tapi Nabiullah Yakub pun bertanya kepada malaikat maut tadi, "Wahai malaikat maut, hari ini kau datang lagi? Apa tujuanmu datang?" Maka kata malaikat maut, "Wahai Nabiullah Yakub, hari ini aku datang untuk menjalankan tugasku sebagai malaikat Israel. Karena hari ini sudah saatnya datang kematianmu." Maka Nabiullah Yakub terkejut. Kemudian apa kata Nabiullah Yakub? Malaikat maut, kita udah berkawan baik. Dulu waktu kita pertama kali jumpa, kita udah buat perjanjian. Dan perjanjian kita, kalau sudah akan datang saat kematianku, kau kirimkan utusan supaya aku siap-siap. Maka kata malaikat maut, "Wahai Nabiullah Yakub, udah kukirimkan utusan." Enggak ada, kata Nabiullah Yakub. Udah. Bukan hanya satu utusan yang kukirim, bahkan 3. Diingat-ingat lagi oleh Nabiullah Yakub, kapanlah ada utusan datang. Akhirnya malaikat maut menjelaskan, "Wahai Nabiullah Yakub, ketahuilah," ini mohon maaf nih Pak, "rambutmu yang putih itu utusanku." Ayo Pak ya. Rambutmu yang sekarang dulu hitam sekarang putih itu utusanku. Kulitmu yang sekarang keriput itu utusanku. Badanmu yang dulu gagah sekarang berdiri lama pun udah payah Pak ya, itu utusanku, kata malaikat maut. Menung Nabiullah Yakub, iya pula. Ya. Untung di sini nggak ada yang rambutnya putih Pak ya. Ada. Mendominasi Pak ya. Ya. Jadi kata Nabiullah Yakub, itu semua adalah utusanku supaya mengingatkan apa? Saat kematianmu sudah hampir dekat. Akhirnya mau tak mau Nabiullah Yakub pun terima. Mari kita ambil ya nasihat dari kisah nih Bapak Ibu. Tujuannya apa? Bahwasanya ketika kita mengalami hal-hal yang disampaikan oleh malaikat maut tadi, ketahuilah itu adalah utusan malaikat maut. Artinya kalaulah sudah diutus utusan, maka kita harus semakin dekat kepada Allah. Walaupun cerita mati ini memang tak lihat juga, ada juga yang mati tanpa utusan Pak ya. Ada juga. Ada juga. Tapi kan jarang Pak ya. Jarang. Yang paling sering orang yang mudah dikasih utusan. Maka bersyukurlah kita yang sudah diperingatkan dengan utusan-utusan tersebut. Artinya apa? Semakin sadar kita bahwasanya saat kematian kita sudah dekat lagi. Maka oleh karena itu, mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk beramal ibadah. Ada sebuah asar ini artinya perkataan sahabat.
Sahabat mengatakan, "I'mal li dunyaka." Beramallah kamu untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan engkau hidup selamanya. Imam Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna ucapan ini. Artinya, beramal untuk dunia itu sungguh-sungguh kita. Cari dunia itu. Tapi kalaupun tak dapat, jangan putus asa. Masih ada waktu esok. Wa'mal li akhiratika. Tapi kalau kau beramal untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghoda. Seakan-akan besok kau akan mati. Artinya apa? Kalau untuk amal akhirat jangan nunggu besok Bapak Ibu. Besoklah. Tak jadi-jadi kita beramal, Pak. Maka kalau beramal untuk akhirat, maka bayangkan besok tidak ada kesempatan yang Allah kasih. Jangan-jangan besok saat kematian kita. Maka kalau inilah yang kita bayangkan, maka kita berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan ibadah. Dan begitu juga dalam ibadah Ramadan ini. Mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka oleh karena itu gunakan kesempatan Ramadan ini, perbanyak amal. Karena Ramadan ini adalah bulannya amal, kata para ulama. Karena apa? Banyak hadis Rasulullah menjelaskan apa? Tentang keutamaan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Allah lipat gandakan setiap amalan yang kita lakukan. Kemudian apa? Berusaha kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan keluar Ramadan kita kembali suci dari dosa maksiat yang kita lakukan. Kepada Allah kita berbanyak istighfar dan lakukan amal sebaik-baiknya. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.